Let's go, kita bongkar portfolio investasi salah satu konten kreator keuangan terbesar di Asia Tenggara. Ini masih yang ini, booknya. Ini bukan gue yang nulis, ini tim gue yang nulis. Ini kita akan bongkar portfolio investasi gue aja kok. Gue Ayu Sarah, and I'm your online money mom. Welcome to Beruang Channel. Gue tahu, kadang investasi itu bisa jadi hal yang bikin pusing. Tapi sebenarnya kalau lo ngerti cara mainnya, lo udah tahu keadaan finansial lo kayak gimana, tujuan keuangan lo apa, dan lo bisa dapetin cuan berapa, ini tuh bisa lebih gampang gitu. Dan gue juga paham kok, kalau misalkan lo tuh baru pemula di investasi, lo tuh mau cari tahu juga contohnya portfolio yang bagus tuh kayak gimana. Nah, boleh nih nyontek dulu portfolio gue. Tapi disclaimer dulu ya, ini portfolio khusus buat gue dan mungkin gak akan cocok sama lo karena kita punya keputusan keuangan, kondisi keuangan, dan juga profil risiko yang berbeda-beda. Jadi portfolio gue lo boleh ngintip, tapi jangan ditiru timplek-timplek ya. Sesuaikan juga dengan kondisi lo sekarang. Gue bakal jelasin satu-satu tentang jenis-jenis investasi yang gue pilih. Dari yang mulai paling aman, dari yang paling play dikit, kecil-kecil, sampai yang paling besar. Dan kenapa pilih itu semua. Peringkat pertama, nomor 1, ada apa? Saham US. Nah, ini tuh 39% investasi gue ada di saham US. Bagian terbesar dari portfolio gue. Dan emang sengaja gue dedikasikan buat biaya pensiun gue dan suami. Kenapa? Karena secara historis, indeks seperti SP500 itu returnnya konsisten naik dalam jangka panjang. Dan gue juga masih punya waktu cukup panjang buat persiapan pensiun. Jadi gue berani ambil resiko lebih besar demi hasil yang lebih maksimalnya nanti. Target gue itu jelas. Pensiun nanti, gue dan suami bisa hidup nyaman tanpa beban finansial dan gak ngerepotin anak gue. Peringkat kedua gue ada kripto. 15,2% high risk. Ini tapi potensialnya kripto itu adalah bagian yang sering bikin orang lagu ya. Gue pribadi meskipun gue taruh di kripto, porsinya juga masih kecil. Gue invest di Bitcoin dan sedikit ada Ethereum-nya. Dan gue yakin banget sama potensi kripto nih, khususnya Bitcoin. Karena sekarang udah banyak negara yang institusinya juga mulai nerima Bitcoin sebagai alat lindung nilai. Meskipun lumayan volatil ya, alias naik turunnya cepet banget, gue percaya kalau dalam jangka panjang ini adalah aset masa depan yang bakal berperan banget nih dalam sistem keuangan global. Yang ketiga, ini emas ya. 13,89%-nya aset gue dialokasikan ke emas. Emas itu ibarat payung saat badai, dan ketika pasar sedang tidak stabil, harga emas tuh biasanya malah stabil atau malah naik gitu. Makanya dana darurat gue taruh di sini. Ini juga jadi aset yang aman juga dan bisa lo jual kapan aja kalau butuh dana cepet gitu. Jadi cocok buat dana darurat. Kemudian peringkat selanjutnya ada saham Indonesia. Meskipun fluktuasinya lebih tajam ya, tapi gue percaya sih dengan potensi pasar Indonesia. Gue fokus di saham-saham blue chip yang punya dividennya rutin gitu. Jadi, sambil nunggu harga saham naik, gue juga bisa dapat passive income. Yang kelima, reksadana Indonesia 8,57%. Itu termasuk low risk ya, karena gue banyaknya emang reksadana pasar uang. Dan di reksadana ini gue tuh pilih untuk kebutuhan jangka pendek dan menengah, kayak traveling keluarga, renovasi rumah, atau upgrade kendaraan. Nah, gue tuh suka banget nih, karena investasi reksadana ini, terutama reksadana pasar uang ini simple, dia bisa auto debit tiap bulan dan returnnya juga cukup lumayan, dan bebas pajak. Next one, obligasi negara 6%-an aja, low risk ini. Dana ini gue alokasikan untuk dana pendidikan anak gue. Gue tuh suka obligasi negara karena selain returnnya yang cukup bagus, instrumen ini juga aman karena dijamin sama pemerintah, diatur sama undang-undang. Jadi ini pilihan gue untuk investasi jangka menengah ke panjang yang bisa memberikan pendapatan tetap tanpa terlalu banyak resiko. Peringkat ketujuh, ini adalah cash dalam bentuknya USD. Ini untuk lindungin gue dari fluktuasi nilai tukar rupiah sebenarnya. Dan selain itu, dengan nyiapin cash dalam dolar, gue juga bisa siap-siap sih kalau ada kebutuhan mendesak. Karena dolar ini tuh cenderung lebih stabil dibandingkan dengan nilai rupiah ya. Ini buat dana darurat juga sih. Dan yang terakhir adalah deposito dan setara cash, sekitar 3%-an aja. Nah, dana ini tuh gue simpen di beberapa instrumen deposito sebenarnya yang lebih aman. Jadi karena deposito itu stabil, gampang dicairin, dan cukup predictable, jadi gue bisa atur deh keuangan harian dan nyiapin dana darurat lebih tenang tanpa harus khawatir kehilangan nilainya pas gue simpen uangnya di situ. Kesimpulannya, portfolio ini gue susun dengan tujuan yang jelas ya, bukan cuma ikut-ikutan tren. Ada yang buat pensiun, ada yang buat biaya pendidikan anak, ada juga yang buat growth jangka panjang. Ini gue mix semuanya dengan hati-hati supaya bisa memenuhi berbagai kebutuhan hidup dan keluarga gue, dari yang jangka pendek sampai jangka panjang. Kalau ada uang lebih, so far gue kayaknya akan beli Bitcoin dan emas sih. Bitcoin buat potensi pertumbuhan di masa depan, dan emas tuh jadi buat pelindung nilai yang aman gitu. Kalau udah pernah investasi belum? Share kolom komentar ya investasinya apa aja. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share ke temen yang butuh ya. Good luck, bye!